Ini tuh ngantrinya sekitar setahun yang lalu. Spill budget nggak, Mas? Spill budget. Nah ini, Mas kalau motor custom setel chopper itu gimana kalau ketilang polisi gitu? Usahain sebelum finishing tuh motor udah di test ride ya. Jadi Iya, betul. jangan di test ride dulu, jangan di finishing dulu baru test ride. Sekali dua kali main ke bengkel, komunikasiin motor kalian supaya motor kalian juga progresnya terpantau. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita udah di Kos Garage lagi. Ada satu buah chopper yang udah jadi seperti biasa. Masih chopper-chopperan aja. Kali ini choppernya lumayan unik karena bisa dibilang ini chopper yang cukup padat di kelas Scorpio. Langsung aja bersama buildernya, Mas Rudi. Kita tanya-tanya gimana detail lengkap dari motor yang satu ini. Nah, jadi Mas, gimana nih? Di konsepnya untuk kali ini soalnya cukup beda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Oke lah, untuk konsep apa ya? Sebenarnya konsep itu larinya ke customer itu sendiri sih gitu. Jadi kayak mereka tuh ngasih referensi seperti ini, seperti itu, bla 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 dan lain. Nanti saya rangkum. Nanti ada yang kurang misal dari referensinya ya kita kasih tambahan ataupun kadang customer juga kan ada beberapa yang nggak begitu ngerti untuk apa ya masalah custom itu sendiri dengan mesin ini nanti problemnya di mana gitu kan antara yang pasti yang lebih detailnya karena dimensi lah. Kadang kan ada yang misal kayak mesin Scorpio mintanya padat sekali, nanti kan konsekuensinya jadinya motornya Dimensinya kecil. agak kecil lah, kayak gitulah artinya yang mesti saya sampaikan Berarti ke customer itu sendiri ya. pertimbangan pertama juga dari customer, terus juga ini ya proporsi tubuh customernya sendiri ya. Ya tetap saya kasih masukan lah, nanti propernya tuh bentuknya seperti apa. Ya kita cari tengah-tengahnya lah. Tetap sebisa mungkin untuk dimensi kita sesuaikan sama customer itu sendiri. Nah kebetulan nih customernya mungkin tingginya kurang lebihnya intinya lebih tinggian daripada saya sendiri sih. Gitu. Kalau untuk posisi emang kalau untuk pribadi untuk saya sendiri emang terlalu pendek. Tapi kalau emang untuk customernya ini udah pas. Oh oke. Berarti tapi kan tentunya juga diselip-selipin idealis atau nilai seni sendiri gitu dari Kos Garage kan, dari Mas Rudi sendiri gitu kayak. Iya, kalau masalah itu sih tetap saya berusaha yang pasti semaksimal mungkin lah sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Ya artinya tak bikin semaksimal mungkin lah bagaimana nanti motor itu jadinya maksimal dengan sesuai dengan keinginan customer itu. Oh oke. Ya. Mengenai konsep kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya bisa dibilang ya seperti inilah. Mungkin saya sendiri nggak bisa ngasih tahu konsepnya apa. Ya karena chopper tradisional atau terlalu banyak ya range konsepnya itu. Ya terserah mau mereferensikan ini konsep apa. Terserah. Intinya ini motor chopper. Gitu. Nah, lagian konsep chopper kayaknya sekarang udah campur-campur kayaknya. Udah nggak murni kayak misal Japanese saja, American aja. Jadi udah benar-benar mix and match gitu orang kan. Jadi ya, punya namanya custom konsep bebas sendiri. lah, Ya, bebas mengekspresikan sesuai sama customer dengan ciri khas si buildernya itu sendiri. Iya benar. Oke. Jadi bebas aja sih untuk masalah konsep sih, ya namanya juga custom, makanya kita punya idealis sendiri lah kita juga buat
ngonsepin motor kita. Oke, langsung aja kita lanjut ke part-part yang ada di motor ini. Coba Mas, kita ceritakan part-part apa sih yang Partnya sebenarnya biasa standar dipakai. aja sih. Seperti biasanya lah. seperti pada Chopper umumnya. pada umumnya. Ya kan. Masa 30 juta minta ban Sinco lah, pelek yang itulah, ban choker lah, bahkan nggak mungkin lah. Ya tetap ban kita pakai Swallow. Pakai Swallow klasik standar ukuran 18 belakang, 21 bagian depan. Velgnya tentunya apa Mas? DID. velgnya DID lah. Masa 30 juta minta velg yang itu sih. Nggak mungkin lah. Pada intinya sih apa namanya? Ada uang ada barang. Kalau kalian punya uang 100 juta pakai chopper Scorpio, wah. Nanti kita sepil untuk Edon. motor inilah. To the point aja lah harganya. Artinya customer sebenarnya mulai dari sekian sampai sekian itu. Iya. Kalau detail pastinya itu nggak bisa sih karena intinya susah sih karena itu banyak lah nanti part tambahan itu yang membuat harganya. Mulai dari jadinya gitu. Oke, mulai istilahnya range-nya. Ya range-nya. Oke lanjut untuk lampu-lampu ya. Lampunya lumayan satu ini, cukup satu kali ini. iya. Kemarin-kemarin dua semua nih. Dua. Pakai fog lamp itu Mas ya? Apa enggak? Nggak tahu sih itu banyak yang di all shop. Biasanya lampunya mobil juga ya, lampunya Jeep Sebenarnya itu biasanya. lampu apa ya kurang begitu tahu sih. Fog lamp sih sebenarnya itu yang biasanya dua itu ya. Kalau ini kayaknya kayak motor-motor CB deh. CB. Oh. Kayaknya kurang begitu tahu juga sebenarnya dari segi part itu sebenarnya. Selebihnya lanjut sih Springer. apa Belum. ya? Tangki ya model ini. Pinat. Model Wessel sih katanya yang Apa? yang Wessel. Oh, Wessel. Oh. Terus Springernya sekarang beda nih, Mas. Biasanya pakai Springer apa ya? Yang biasanya itu Biasanya apa Springer namanya? nggak tahu sih model apa ya. Pokoknya Springer umum gitu. Ya, speaker umum. Kalau yang ini pakai monoshock ya? Springer nggak tahu sih kalau original sebenarnya konsepnya dari original kayak motor kalau nggak salah motor Norton ya. Norton. Kalau nggak BSA nggak tahu tipenya apa pokoknya itu dah. Ya kalian pasti udah pada tahu lah modelnya Springer. Tetap balik lagi ke mana belakang ya? Knalpot ya twin pot ala ya kan kalau mau yang twin pot asli ya pakai Thunder 250. Ninja 250 bisa, XS bisa itu twin pot. Kalau untuk custom yang twin pot tuh aduh udah agak malas aja sih. Repot ya, repot. Ya. Terlalu repot. Lanjut ke stang-stang Lanjut standar. standar sih ya. Pakai riser yang agak dimundurin ke belakang. Karena tadi balik lagi sama postur tubuh yang punya Nyesuaiin sama orangnya. biar dia nggak terlalu ke depan jadi kita mundurin ke belakang. Terus Lanjut ke post step ya sedemikian rupa lah. footstep-nya juga untuk apalagi footstep ya. lah gitu. Nggak, apalagi footstep kan krusial untuk seorang ridernya gitu. Ini seorang untuk yang ketinggian punyanya. footstep ini tetap kita sesuaikan sama yang punya motor ini gitu. Jadi tinggi rendahnya depan belakangnya itu udah kita sesuaikan karena fitting waktu ini sih ini motor ini. Terus Jadi untuk pemesanan footstep tuh nggak bisa ya guys. Jadi agak sulit. nggak bisa buat sih gitu. Banyak sih soalnya yang agak nanyain, sulit. ya, banyak yang nanyain gitu. Tapi intinya nggak universal footstep ini. Gitu. Jadi kalau pesan footstep tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Dulu pernah dibahas tapi mungkin ada yang tanya lagi kali ya. Ya, banyak lah itu. Jadi tidak bisa kalau pesan footstep. Oke. Kalau apa lagi? frame udah pasti frame. Kalau frame bisa ya. Nanti tinggal Original. sebutin aja tinggi badan nanti kita sesuaiin untuk panjangnya atau mau punya ukuran sendiri boleh. Maksudnya kayak sudut-sudut sendiri gitu. Request kita Boleh. bisa ya. Silakan kalau ada waktu ini yang pesen frame tuh dia langsung ngirimin gambar yang detail sudutnya Ukurannya panjangnya tuh. gitu ya. Lebih gampang sih kalau kayak gitu. Tambah lebih enak ya. Lebih enak jadinya. Tinggal ngerjain. Ya, Jadi kita sesuai nama gambar gitu. kalau frame udah pasti bisa dipesan dan juga udah pasti kuat dan kokoh buatan Coast Garage. Garansi seumur hidup lah. Garansi seumur hidup. Kurang gimana coba? Ya. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi kalau
apa namanya? Yang mesin-mesinnya dalemannya masih standar ya? Atau ada Mesin rubah? original Scorpio. Nah kebetulan ini mesinnya si customer itu sendiri sih yang bawa. Oh, mesin dari customer Dari berarti ya? customer dia bawa mesin sendiri gitu. Jadi sepertinya sih masih standar lah. Cuman Ganti karbu karburatornya kayaknya ya? ganti gitu. Ganti PWK? tipe PWK. Keihin? Iya? Nggak tahu lah mereknya apa. Pokoknya PWK Ukuran 30? ukuran 28. 28. Ukuran 28 tambahin velocity supaya sedikit lebih tarikannya lebih enak. Sama ketika hujan tuh air bisa masuk ya. Biar bisa nyedot air lebih banyak. Lebih banyak. Ada corongnya. Tapi kalau buat kalian yang pengen standar aja kasih filter aja udah. Lebih aman. Terus lanjut Ke belakang tetap sih gaya oil fake oil apa namanya? Oil line lah gitu lah. Bahasanya kemarin banyak sih yang tanya itu beneran isi oiling enggak. Kalau untuk Scorpio enggak ya. Buat apa? Untuk SR mungkin ya beneran Bisa. kalau SR. Heeh. Lanjut ke belakang ya tipe Dengan jok single seat. joknya single seat. Single seat sangat single ya. Spakbornya cenderung lebih pendek. Heeh. Spakbor, oh iya spakbornya nggak terlalu yang memanjang ke belakang ya. Iya. Karena balik lagi sih sesuai keinginan Customer. yang punya motor itu. Iya, iya, betul. Lanjut untuk tadi tromol belum bahas ya. Untuk Iya. tromol sih custom. Oh itu belakang custom ya itu ya? Belakang itu ya custom. Untuk gearnya kalau nggak salah tuh punya PNP-nya RE King sih. Sama ukuran 47. Untuk cakramnya aftermarket lah banyak dibeli di online shop tuh banyak. Dengan kaliper 2 piston. Kaliper pakai originalnya punya PCX ya. Jadi kalau ini tips aja sih. Kalau mau yang pakai di depan gitu kan, diselipin di bagian depan itu pakai kaliper yang tipe motor punya sebelah kiri. Jadi lebih gampang aja sih. Oh, oke. Tapi kalau mau naruh di belakang atau di bawah mending sebelah kanan masih bisa. Sebenarnya bisa, cuman kalau yang pakai yang kanan ditaruh ke depan itu nanti posisi buangan anginnya itu jadinya di bawah. Udah sih, Oh. sebenarnya bisa aja sih. Tapi lebih ribet aja nanti. Waktu bending itu mesti dicopot lah gitu. Iya, iya. Jadi sedikit tips juga dari Mas Rudi kalau pemilihan kaliper untuk motor chopper kalian. Terus lanjut lagi, velg udah disebutin tadi ya, 1821 DID Mas ya? Iya, di ide. DID. Jadi itu pokoknya standar motor chopper Ya. apapun Yang nggak neko-neko lah. masih yang nggak on budget dan juga masih terlihat bagus gitu. Terus knalpot seperti yang disebutin tadi, knalpotnya 2 tapi nggak dicabang di mesin tapi cabangnya langsung di knalpotnya gitu ya. Itu juga nggak mempengaruhi performance jadi sangat aman untuk motor Scorpio standar. Kemarin masalah knalpot juga nih ada yang nanya, Mas kalau kayak gitu tenaganya gimana bla 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 gitu kan. Nah mesti di sini nih mesti kayak dikasih tahu. Jadi gini, motor chopper itu bukan untuk kompetisi ya atau untuk Balapan. lah. Jadi yang pasti nggak mungkin lah naik chopper kecepatan 100. Kira-kira perutnya mungkin sakit sama punggungnya ya. Jadi kalau untuk selama ini ya untuk masalah pipanya kan yang pasti lebih besar, pakai 2, yang pasti lebih overflow-nya ya. Jadi itu mungkin selama ini nggak ngaruh sih ya. Nggak ngaruh. Nggak ada ngaruh. Ya tapi kalau mau dihitung secara detail sih Mungkin sebenarnya ada, kurang worth it mungkin. juga. Mestinya ya pakai originalnya itu sih lebih worth it. Cuman kan nggak mungkin chopper pakai knalpot original gitu. Enggak, biar nggak tilang polisi kan, siapa tahu. Pertanyaan knalpot susah. original. Kemarin ada juga yang nanya, Mas kalau motor custom setel chopper itu gimana kalau ketilang polisi gitu? Gimana masalah aturan? Silahkan aja baca ke Google lah. Tapi sebenarnya kan udah ada ya, yang kemarin sempat dibahas sama IMI juga kalau nggak salah yang regulasi motor custom. Kita kan tapi harus mendaftar dulu dan segala macam. Iya, kira-kira seperti itulah. Cuman ya Tapi kalau untuk sekelas motor Scorpio kalau mau ngurusin itu mungkin buat apa gitu. buat apalah, mungkin jatuhnya motor Scorpio ini harganya seharga motor Ngurusinnya. Gitulah. Tapi kembali lagi aja, kalau kalian misal sayang banget sama motor kalian, pengen
tampil di jalan aman sesuai regulasi dan mentaati peraturan yang ada ya, it's okay gitu. Tapi kalau itu sih biasanya mesti ke beberapa bengkel yang udah Oh ya, harus certified juga Iya, bengkelnya. bengkelnya harus udah terdaftar sih. Oh, itu juga guys. Berarti dalam catatan itu juga bengkelnya harus certified mungkin dari pemerintah kali ya, atau Dari IMI. Dishub sih kalau nggak Dishub? salah ya. Oh. Kan dia yang punya kelayakan Wewenang. untuk kendaraan. Yang Hmm. pasti ini udah nggak sesuai standar ya, wheelbase-nya udah berubah, dimensinya udah berubah, artinya benar-benar udah nggak sesuai aturan sih harusnya. Bukan ya, tapi ya ngapain juga buat harian gitu. Siapa juga mau pakai chopper untuk harian Ya kan? kayak gitulah. Soalnya kebanyakan ya nggak kebanyakan, tapi rata-rata yang punya motor custom udah pasti punya motor harian yang beda gitu. Kalau kita pakai motor chopper buat harian ya, yang pertama pegel, yang kedua ya rawan ketilang polisi gitu. Tetap Scoopy terdepan. Nah, kalau kalian punya motor custom, jangan lupa punya Scoopy. Wajib punya Scoopy. Terus apa lagi Mas yang bisa dibahas nih? Apalagi ya sebenarnya itu aja sih. Iya, aki ini beda ini. Tumben nggak pakai motobed. Ini aki basah. Ini pakai aki merek aftermarket lah, nggak perlu disebutin merek ya. Kalau motobed kayaknya harganya terlalu. Udah terlalu. Di samping itu dia warnanya kuning ya. Oh Kalau iya, menurut betul. pribadi sih kurang match aja sih untuk apa namanya? Untuk tampilan motor ini, ketika motor ini warnanya misal kayak gini nih. Tiba-tiba di sana ada warna kuning nongol sendiri. Iya, lebih Kayak mencolok aneh aja. sendiri. Tapi itu asumsi pribadi sih gitu. Ya Tapi preferensi kalau emang masing-masing. ini mau udah soak atau apa ya tinggal aja ganti yang tipe motobed kan selesai urusan. Aman. 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 Terus detail-detail pokoknya sebenarnya kalau ngomongin chopper detail-detail tuh gitu-gitu aja gitu. Maksudnya cuma konsepnya aja yang beda. Nah, yang paling unik dari chopper itu sendiri sebenarnya harus dari orangnya sendiri ya Mas ya. Dia kan yang punya inspirasi ya mungkin ya. Iya, emang selama ini sih biasanya ada masukan dari customer. Nanti ya kita tampung, akhirnya nanti dituangkanlah ke motor. Tapi tetap sih balik lagi ke ciri khas setiap builder tuh pasti berbeda-beda. Beda-beda. Makanya kayak tak bilang di awal tadi, jadi si yang punya motor tuh punya ide sendiri, di mix and match sama idealis dari bengkelnya masing-masing. Jadi gitu. Kalau untuk keunikan chopper sih di situ ya. Emang part dan perintilannya itu bakalan banyak banget yang bisa di custom atau disesuaikan sesuai apa yang kita mau gitu. Tapi ya balik lagi untuk nilai seninya tergantung dari dua individu itu tadi gitu. Jadi pinter-pinter lah kalau buat kalian yang pengen bangun chopper, pinter-pinter lah komunikasi dan juga perbanyak referensi. Komunikasi sih yang paling penting ya, biar nggak melenceng jauh gitu loh. Sering-sering main ke bengkel, jangan sering-sering juga. Lebih baik itu sih. Langsung aja ke bengkel. Kalau sering-sering jangan juga ya Mas ya. Nggak kerja, nggak kerja malah ngobrol nanti. Sekali dua kali main ke bengkel, komunikasiin motor kalian supaya motor kalian juga progresnya terpantau, on track gitu, on track sesuai apa yang kalian inginkan gitu. Terus spill budget nggak Mas? Spill budget. Nah ini kalau kalian, tapi sebenarnya Scorpio udah. Ini kayaknya chopper yang terakhir Scorpio ya. Ini chopper terakhir Scorpio. Jadi mungkin nggak perlu Last lah. chopper. Kayaknya nggak perlu ya spill ya. Oh iya, Tapi nggak perlu spill. ini di luar mesin sekitar 35 jutaan. Sekitar ya range. Jadi bisa kurang bisa lebih. Kalau kalian lebih bagus. Ya kalau kalian lebih mending SR lah gitu, nggak usah Scorpio. Ya, Kalau lebih mending cari mesin lain. ya kayak gitulah. Ngomongin konsep udah, detail-detail udah, budget udah. Terus ada nggak Mas kendala dari pembangunan motor ini? Kemarin kayaknya sempat kita bahas ya kendala motor ini ya. Nah kemarin untuk motor ini gini, udah jadi tinggal Springer. Ada sedikit revisi di bagian Springer sih, jadi tapi sedikit aja sih. Revisi itu dalam artian apa Mas? Terlalu lebar. Oh terlalu. Sebenarnya customernya nggak ini sih, cuman
menurut saya pribadi kayak terlalu lebar sih, akhirnya ya aku pendekin lagi, aku sempitin lagi gitu. Oh. Tapi sebenarnya sih oke-oke aja sih customernya gitu. Tapi menurut pandanganku pribadi gitu, kok kayak kurang gitu. Jadinya aku lebih sempurnain lah. Kendala-kendala lain seperti yang sebelum-sebelumnya, pengiriman barang atau Untuk chopper ini aman sih karena untuk part-partnya nggak begitu yang customnya banyak, kayak velg kan udah ada lah yang jual jadi. Beda sama Invader itu emang mesti ordernya jauh-jauh sebelum buat sih. oke. Berarti tergolong cukup lancar. Berapa bulan pengerjaannya? Ini kurang lebihnya sekitar 2,5 bulan ke 3 lah, ke 3 bulan. Standar berarti ya, Standar 2 sampai 3 bulan. Makanya nggak tahu sih teman-teman selalu bilang bikin chopper ada yang setahun, ya mungkin kendala dari partnya itu sendiri atau apa. Jadi banyaklah yang ngeluh bikin motor lama sekali gitu ya, mesti kalian tanyain dulu lah, sharing ke bengkel ya kayak gitulah. Jadi waktu ini sering ya dari customer itu sendiri juga pernah tanya lah, ngobrol di sini buat chopper berapa bulan gitu mas. Kalau untuk mesin Scorpio under 250 cc ini sekitar 2 sampai 3 bulan sudah kelar. Nah, untuk gedel seperti ini udah kelar sih harusnya. Maksudnya belum finishing lah ya? Belum, cuman ini udah ready finishing sih. Ini udah kita test ride, udah pasti udah kalaupun lancar. mau finishing udah nggak ada masalah lagi. Jadi nggak ada yang nyangkut sana sini gitu. Istilahnya mesti itu mesti digaris bawah ya. Ketika usahain sebelum finishing tuh motor udah di test ride ya. Jadi iya betul. Jangan di test ride dulu, jangan di finishing dulu baru test ride. Itu kebanyakan sih pasti ada aja masalah terkait kayak mungkin setangnya masih nyangkut ke tangki lah, atau apa ya? Ya istilahnya mekanismenya belum sempurna gitu. Mungkin adalah beberapa kekurangan. Jadi ketika revisi, jadi yang udah kecat atau udah finishing ke chrome itu yang harus pasti, dihapus lagi. Iya kayak gitu, jadinya 2 kali kerja sih. Ya daripada gitu mending test ride dulu ketika udah baru jadi masih bentukannya seperti ini gitu ya. Test ride lah sepuas-puasnya, cari detail sedetail mungkin yang bisa di-improve. Karena kalau udah masuk tahap finishing, ya itu tadi. Kalau ada revisi ya kalian harus nge-finishing ulang, nge-chrome ulang. Tentunya jadinya biayanya membengkak gitu. Ya, yang pasti biaya membengkak, waktu Ya, akan semakin motor lama. kalian nggak jadi malah. Ya. Makanya daripada gitu, ya carilah Bengkel kesayangan Anda gitu. Kalau pemilihan bengkel udah pernah kita bahas ya mas. Yang penting dekat pertama kayaknya. Ya, itu karena memungkinkan kalian untuk ngecek setiap harinya. Betul. Gitu. Jadi kalau saya pribadi sih emang jarang, bukan berarti nggak pernah, jarang sekali ngambil ketika langsung berapa project banyak itu, karena bikin pusing. Ketika melihat motor tuh masih banyak sekali. Makanya di Cosgear itu paling cuma 1 atau enggak 2, itu pun yang 2 itu biasanya kayak custom ringan-ringan aja sih gitu. Yang benar-benar utama itu ada 1. Biasanya yang satunya sebatas finishing lah, atau cuman custom dikit-dikit aja sih. Atau perbaikan mungkin ya, ganti-ganti tangki, gitu. ganti apa gitu. Artinya enggak yang benar-benar full custom lah. Ya jadi itu sedikit tips lah buat kalian yang pengen bangun motor. Sedikit tips kalau nyari bengkel tuh yang pertama, ya selain reputasi ya mas, selain reputasi juga tentunya Ya, pertimbangan kalau kedua itu kan kalian sendiri yang menilai, jadi gitu. Ya, kedua dekat, ketiga ya yang bengkel tentunya kayaknya jangan yang terlalu banyak numpuk kerjaan. Ya, kira-kira karena banyak sih customer ngomong di sana lama, di sini lama. Ya mungkin kalau aku sih jawabnya biasanya ya mungkin di sana detailnya lebih bagus atau lebih apa ya, kan kita nggak tahu. Ya kita tidak ada mendiskreditkan bengkel manapun, cuman ya ini sedikit omongan dari apa ya, dari pengalaman kita berdua diceritain banyak orang gitulah. Ya, kira-kira Dari obrolan-obrolan yang udah pernah kita dengar gitu, keluhan-keluhan masyarakat custom lah istilahnya. ya gitu makanya di Cosgear motor ini tuh ngantrinya sekitar setahun yang lalu. Aku baru bisa ngerjain di tahun 2000. Padahal ini udah tahun 2024 dia udah masuk DP.
baru ngerjain di tahun 2005. Karena waktu dia masuk itu masih ada 3 antrian atau 4 kalau nggak salah. Gitu. Yang benar-benar belum dikerjakan gitu. Jadi kalau di Coast Garage itu lama menunggu. Kalau sebenarnya pengerjaan tuh 2-3 bulan. 2-3 bulan lah udah. Kalau untuk under 250 cc itu 2-3 bulan udah kelar sih. Tapi ya itu tadi ya karena Cuman karena ngantri lama. di sisi lain sendiri juga ngerjainnya Mas ya. Ya sendiri sih. Makanya ya lamanya itu bukan karena banyak mengerjakan, tapi satu pekerjaan karena banyak yang antri jadi gantian. Jadi ketika satu proyek ini belum selesai, Nggak mau ngambil lagi. udah nggak mau ngambil. Gitu. Biasanya ngambil sih karena dia mau ganti oli kayak gitu. Oke lah tak ambil gitu karena dia pernah buat motor di sini. Oke. Ya, seperti itulah Kayak guys. gitulah. Detail-detail udah, spill budget tadi juga udah. Kayaknya untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa buat kalian like, komen juga. Kira-kira kalian pengen dibuatin konten apa nih? Custom War menanti. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info Custom War.